Palestina, sebuah wilayah kecil di Timur Tengah yang sering jadi perhatian dunia. Tapi, tahu nggak sih kalau Palestina itu nggak cuma soal konflik dan politik. Di balik itu semua, ada kehidupan yang kaya akan budaya, sejarah, dan tradisi. Hari ini, kita bakal jalan-jalan virtual ke Palestina dan mengupas fakta-fakta unik yang mungkin belum kamu tahu. Yuk, kita mulai. Pertama yang nggak bisa kita abaikan, Palestina adalah salah satu wilayah tertua di dunia. Banyak arkeolog meyakini bahwa Palestina adalah tempat pertama manusia mulai bercocok tanam sekitar 10.000 tahun yang lalu. Bukti peradaban tua ini ditemukan di Jericho, kota yang dianggap sebagai salah satu kota tertua yang masih dihuni di dunia. Yerusalem, misalnya, sudah disebutkan dalam teks-teks kuno selama lebih dari 3.000 tahun. Kota ini nggak cuma jadi pusat agama, tapi juga saksi bisu berbagai peristiwa penting dunia. Masjid Al-Aqsa, yang sering disebut sebagai Baitul Maqdis, adalah tempat yang sangat penting dalam Islam, karena dipercaya menjadi lokasi Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Namun, kota ini juga dihormati oleh penganut Yahudi, karena dianggap sebagai pusat spiritual mereka, dan oleh Kristen karena peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Yesus. Salah satu ciri khas Palestina adalah keberagaman budayanya. Setiap kota punya keunikan masing-masing, yang tercermin dari pakaian tradisional mereka. Misalnya, pakaian bordir khas perempuan Palestina. Motif bordirnya itu beda-beda di setiap daerah. Motif dari Hebron misalnya, cenderung lebih cerah dengan warna merah. Sementara motif dari Gaza punya pola yang lebih sederhana. Selain itu, Palestina juga terkenal dengan seni musik dabke. Kalau kamu datang ke acara-acara pernikahan Palestina, pasti ada kelompok yang menari dabke sambil diiringi alat musik tradisional seperti oud dan tabla. Tarian ini nggak cuma sekadar hiburan, tapi juga jadi simbol persatuan. Kalau ngomongin kuliner, Palestina punya banyak makanan yang wajib dicoba. Selain hummus dan falafel yang udah terkenal di mana-mana, ada juga makluba. Ini adalah hidangan khas berupa nasi yang dimasak dengan daging, sayuran, dan rempah-rempah, lalu disajikan dengan cara dibalik. Makluba secara harfiah artinya terbalik dalam bahasa Arab. Jangan lupa dessertnya, ada kanafeh, dessert berbahan dasar keju yang disiram sirup gula dan dihias dengan kacang pistachio. Rasanya manis, lembut, dan meleleh di mulut. Oh iya, minuman khas Palestina juga nggak kalah unik, seperti kopi Arab yang disajikan dengan kapulaga, atau teh mint yang aromanya bikin rileks. Meski hidup dalam kondisi yang seringkali sulit, masyarakat Palestina dikenal sangat ramah dan punya semangat hidup tinggi. Di Palestina, keluarga adalah segalanya. Biasanya, mereka makan bersama di meja makan besar sambil bercerita tentang kegiatan sehari-hari. Pasar tradisional di Palestina juga jadi tempat yang menarik. Kamu bisa menemukan pedagang yang menjual rempah-rempah, buah zaitun, hingga barang-barang kerajinan tangan. Mereka sering menawarkan dagangannya sambil bercanda dengan pembeli, menciptakan suasana yang hangat dan bersahabat. Palestina punya landscape alam yang luar biasa. Misalnya, Laut Mati, yang merupakan titik terendah di permukaan bumi. Kadar garamnya 10 kali lebih tinggi daripada lautan biasa, jadi kamu bisa mengapung tanpa takut tenggelam. Banyak turis datang ke sini untuk mencoba lumpur mineralnya yang dipercaya baik untuk kulit. Ada juga perkebunan zaitun yang jadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Palestina. Panen zaitun bukan cuma soal ekonomi, tapi juga tradisi yang diwariskan turun-temurun. Bahkan, minyak zaitun dari Palestina terkenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Di tengah semua tantangan, Palestina juga terus berkembang di bidang teknologi. Kota Ramallah misalnya, sering disebut sebagai pusat startup di Palestina. Banyak anak muda di sana yang bekerja di sektor teknologi dan menciptakan aplikasi atau solusi digital untuk mempermudah kehidupan. Salah satu contoh inovasi adalah aplikasi Red Crow, yang dibuat untuk memberikan informasi keamanan secara real-time. Ini membuktikan bahwa kreativitas anak muda Palestina nggak kalah dengan negara lain. Kamu mungkin nggak banyak mendengar tentang ini, tapi perempuan Palestina punya peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Mereka nggak hanya berperan di rumah, tapi juga di bidang ekonomi, pendidikan, dan bahkan politik. Salah satu contohnya adalah peran perempuan dalam menjaga tradisi bordir Palestina. Keterampilan ini nggak cuma soal seni,
tapi juga simbol identitas budaya mereka. Nggak hanya itu, banyak perempuan Palestina yang aktif di organisasi lokal, bahkan di tingkat internasional. Mereka bekerja untuk memperjuangkan pendidikan, hak asasi manusia, dan mendukung pembangunan di komunitas mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana perempuan Palestina memainkan peran besar dalam membentuk masa depan generasi mereka. Meskipun kehidupan di Palestina seringkali penuh dengan tantangan, masyarakat di sana tetap punya semangat tinggi. Salah satu contohnya adalah kehidupan di kamp pengungsi. Sekarang, lebih dari 5 juta pengungsi Palestina tersebar di beberapa negara. Tapi sebagian besar masih tinggal di dalam Palestina itu sendiri, di kamp-kamp yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Tapi jangan salah, di balik segala keterbatasan itu, kamu bisa melihat semangat mereka untuk terus hidup. Anak-anak tetap bermain bola di jalanan, para ibu tetap memastikan keluarga mereka bisa makan dengan baik, dan masyarakat bekerja sama untuk saling mendukung. Ini bukti nyata ketahanan hidup orang Palestina yang patut kita pelajari. Palestina nggak pernah sendirian. Banyak negara di dunia yang menunjukkan solidaritas terhadap perjuangan mereka, baik dalam bentuk bantuan kemanusiaan maupun dukungan politik. Misalnya, negara-negara seperti Indonesia, Turki, Malaysia, dan lainnya sering terlibat dalam berbagai program bantuan, seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, hingga dukungan pangan. Selain itu, diaspora Palestina yang tersebar di seluruh dunia juga memainkan peran besar dalam membawa isu-isu Palestina ke panggung internasional. Mereka menjadi diplomat, akademisi, dan pebisnis yang sukses, sembari terus mendukung tanah air mereka. Fakta yang mungkin belum banyak diketahui adalah Palestina memiliki beberapa situs warisan dunia yang diakui UNESCO. Salah satunya adalah Kota Tua Bethlehem, yang merupakan tempat kelahiran Yesus Kristus menurut tradisi Kristen. Kota ini penuh dengan bangunan bersejarah dan gereja-gereja tua yang sudah ada sejak abad keempat. Selain itu, Hebron juga memiliki Masjid Ibrahim, yang menjadi tempat suci bagi umat Islam dan Yahudi. Masjid ini juga dikenal sebagai situs peristirahatan Nabi Ibrahim, salah satu figur penting dalam 3 agama besar. Situs-situs ini adalah pengingat bahwa Palestina bukan cuma soal konflik, tapi juga warisan dunia yang sangat berharga. Meskipun masa depan Palestina seringkali terlihat penuh tantangan, semangat masyarakatnya menunjukkan bahwa selalu ada harapan. Generasi muda Palestina tumbuh dengan mimpi besar untuk membangun kehidupan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk tanah air mereka. Dalam banyak aspek, Palestina adalah contoh bagaimana manusia bisa tetap kuat meski berada dalam kondisi yang sulit. Harapan mereka bukan hanya untuk masa depan yang damai, tapi juga untuk dunia yang lebih adil bagi semua. Kamu tahu nggak kalau Palestina adalah salah satu penghasil rempah-rempah berkualitas tinggi di kawasan Timur Tengah? Di pasar-pasar tradisional Palestina, seperti di kota Nablus dan Hebron, kamu akan menemukan berbagai rempah seperti jintan, kapulaga, sumaj, dan za'atar. Za'atar ini terkenal banget loh. Biasanya, za'atar dicampur dengan minyak zaitun, lalu dimakan dengan roti hangat. Rasanya dijamin bikin ketagihan. Nggak cuma rempah-rempah, Palestina juga punya hasil pertanian unggulan. Minyak zaitun mereka terkenal di dunia karena kualitasnya yang premium. Bahkan, banyak orang yang menyebut minyak zaitun Palestina sebagai emas hijau. Selain itu, kurma medjool yang sering disebut sebagai raja kurma juga banyak dihasilkan di lembah Jordan. Kurma ini besar, manis, dan teksturnya lembut banget. Palestina nggak cuma soal masakan rumah tangga, tapi juga seni kulineri yang mendunia. Di banyak restoran di Eropa dan Amerika, kamu bisa menemukan makanan khas Palestina seperti musakan, yaitu roti lapis yang disajikan dengan ayam berbumbu bawang dan rempah za'atar, lalu dipanggang dengan minyak zaitun. Makanan ini sering disebut sebagai makanan nasional Palestina. Ada juga mansaf, hidangan daging domba yang dimasak dengan saus yogurt kering yang disebut jamit, lalu disajikan dengan nasi. Mansaf biasanya disajikan saat perayaan besar seperti pernikahan atau acara keagamaan. Ini bukan sekadar makanan, tapi juga simbol kebersamaan dan rasa syukur. Sebagai tanah yang dihormati oleh 3 agama besar, Palestina memiliki tradisi religius yang sangat beragam. Di bulan Ramadan,
Suasana di Palestina benar-benar istimewa. Masjid Al-Aqsa menjadi pusat kegiatan ibadah, dan setelah berbuka, pasar-pasar di Yerusalem penuh dengan pedagang makanan, minuman manis, dan jajanan khas seperti katayef, kue kecil berisi kacang atau keju yang disiram sirup gula. Di sisi lain, Bethlehem, tempat kelahiran Yesus menurut tradisi Kristen, menjadi pusat perayaan Natal. Setiap tahun, wisatawan dari seluruh dunia datang untuk melihat gereja kelahiran di Bethlehem, yang dihiasi dengan lampu-lampu Natal dan berbagai kegiatan religius. Meskipun wilayahnya kecil dan banyak tantangan yang dihadapi, Palestina tetap berkomitmen untuk menjaga lingkungan. Salah satu contohnya adalah program penghijauan di desa-desa sekitar Hebron dan Ramallah. Masyarakat setempat bekerja sama untuk menanam pohon zaitun dan menjaga keberlanjutan ladang mereka, karena ini adalah sumber utama penghidupan mereka. Bahkan, banyak komunitas di Palestina yang mulai menerapkan metode pertanian organik untuk menjaga kualitas tanah dan lingkungan. Mereka percaya bahwa menjaga alam adalah bagian dari rasa syukur atas karunia Tuhan. Seni dan sastra Palestina juga nggak kalah mendunia. Salah satu nama besar dalam dunia sastra adalah Mahmud Darwish, seorang penyair legendaris Palestina yang karyanya dikenal luas di dunia Arab dan internasional. Puisinya seperti Identity Card menggambarkan perjuangan rakyat Palestina dengan begitu mendalam dan emosional. Selain itu, seni lukis Palestina juga banyak bercerita tentang perjuangan dan identitas. Seniman Palestina sering menggunakan medium seperti mural untuk menggambarkan harapan, kerinduan, dan kebanggaan mereka terhadap tanah air. Kamu pasti pernah lihat mural-mural di tembok pemisah yang menggambarkan pesan-pesan perdamaian dan kebebasan. Itu adalah bentuk seni perlawanan yang sangat kuat. Kamu mungkin nggak nyangka, tapi Palestina juga mulai melirik energi hijau untuk masa depan mereka. Beberapa desa di Palestina sudah menggunakan panel surya sebagai sumber listrik alternatif, terutama di wilayah-wilayah yang sulit mendapatkan akses listrik reguler. Selain itu, anak-anak muda Palestina juga aktif mengembangkan solusi teknologi ramah lingkungan. Contohnya, ada startup yang menciptakan sistem pengelolaan limbah untuk mengurangi polusi dan mendaur ulang sampah menjadi energi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Palestina nggak cuma fokus pada bertahan hidup, tapi juga berpikir jauh ke depan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Palestina mengajarkan kita bahwa semangat manusia nggak bisa dipadamkan. Bahkan dalam kondisi tersulit sekalipun, Palestina bukan cuma sekedar tempat di peta. Palestina adalah cerita tentang manusia, budaya, dan semangat hidup yang tak pernah padam. Jadi, mari kita belajar lebih banyak, peduli, dan mendukung mereka yang berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Kalau kamu merasa terinspirasi dengan cerita ini, jangan lupa share video ini agar semakin banyak orang yang tahu sisi lain Palestina. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan seperti biasa, tetap peduli, tetap belajar, dan tetap menyebarkan kebaikan.